Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Kita sekarang akan melanjutkan materi kita, fotosintesis tumbuhan, reaksi tidak tergantung cahaya. Kenapa disebut ini? Karena reaksi ini energinya bukan dari cahaya, sehingga tidak tergantung cahaya. Jadi ini siang bisa berlaku, malam juga berlaku, karena tidak, energinya itu bukan dari cahaya. Saya ingatkan kembali untuk fotosintesis yang dibagi dua, reaksi terang di sini di gerhana, reaksi gelap itu di stroma. Reaksi terang itu kemarin banyak air melepaskan O2 di udara dan NADP serta ATP. Nah, NADP dan ATP itu nanti masuk ke dalam reaksi gelap yang namanya siklus Calvin. Produk dalam reaksi terang ada ATP ini dan NADP, keduanya nanti ke ini. Siklus Calvin itu adalah reaksi tidak tergantung cahaya. Ini juga sama. Oke, sekarang reaksi gelap atau reaksi tidak tergantung cahaya, tempatnya di stroma, yaitu cairan dalam kloroplas. Bahannya untuk energi dari ATP, jadi bukan cahaya, sehingga namanya reaksi tidak tergantung cahaya. Sumber elektron adalah NADPA. Ini keduanya dihasilkan pada reaksi terang. Lalu sumber karbon itu CO2 diambil dari udara. Produknya nanti glukosa. Tahap reaksi gelap, reaksi kimia, energi yang tadi diambil dalam terang ini digunakan untuk mengubah CO2 menjadi karbohidrat. Berlangsung di stroma. Reaksi ini bahannya adalah CO2 itu dari udara, ATP itu dari reaksi terang, NADP juga reaksi terang, nanti menjadi APG, ADPG, NADPA, dan terakhir nanti membentuk gula. Reaksi gelap itu disebut dengan siklus Calvin, Calvin cycle. Terbagi tiga fase: fiksasi, reduksi, dan regenerasi. Fiksasi itu artinya pengikatan. Jadi pengikatan CO2 oleh ribosa bifosfat dengan bantuan enzim Rubisco menghasilkan senyawa yang namanya asam fosfogliserat atau APG. Ini adalah fiksasi. Lalu APG mengalami fosforilasi atau penambahan fosfat dari reaksi terang, terbentuk senyawa asam bifosfogliserat atau ADPG. Lalu ini masuk ke dalam reduksi. Reduksi itu kan penambahan elektron dari ADPG itu direduksi oleh NADPH menjadi fosfoglyceraldehid atau PGAL. Dari 12 PGAL ini yang 2 itu keluar untuk membentuk 1 mol glukosa, yang 10 itu kembali dibangkit untuk membentuk RUBP. Maka fase ini namanya fase regenerasi. Jadi regenerasi adalah pembentukan RUBP dari PGAL. Saya ulangi, siklus Calvin terbagi tiga fase. Fiksasi artinya penambahan CO2 oleh RUBP atau RDP menjadi asam fosfogliserat atau APG. APG mengalami fosforilasi oleh ATP menjadi asam difosfogliserat. Nah, sekarang ini masuk ke reduksi, yaitu asam difosfogliserat direduksi oleh NADPH menjadi fosfogliceraldehid. Ini sebenarnya 12, yang 2 keluar untuk membentuk 1 mol glukosa, yang 10 dipakai untuk membentuk kembali RUBP, sehingga namanya regenerasi. Bahannya CO2
dikat oleh RUBP menjadi APG, namanya fiksasi. APG ini nanti di sini ada asam difosfogliserat mengalami reduksi menjadi 12 G3P itu sama dengan PgAl. 12 ini yang 2 itu keluar membentuk 1 mol glukosa yang 10 kembali untuk membentuk RUBP. Jadi ini adalah fiksasi, ini reduksi, ini regenerasi. Ringkasannya, fiksasi itu pengikatan CO2 oleh R-ribosa difosfat disingkat RDP atau RUBP menjadi asam fosfogliserat atau APG. APG mengalami fosforilasi menjadi asam difosfogliserat. Ini pada fase fiksasi. Reduksi itu penambahan elektron, yang ditambah adalah ADPG. Penambahnya dari NADPH menghasilkan PgAl, itu reduksi. Regenerasi pembentukan kembali RDP dari PgAl. Itu 3 fase pada reaksi gelap atau siklus Calvin. Ini gambaran reaksi fotosintesa. Ini fotosintesa, ini reaksi terang, ini reaksi gelap. Ini cahaya, ini adalah ini H2O, lalu ini adalah H2 elektron, lalu ini menghasilkan ATP, ini juga ATP, ini NADPH masuk ke reaksi gelap. Ini adalah CO2, ini namanya siklus Calvin, dan di sini adalah glukosa. Terus sekarang kita lanjutkan untuk tumbuhan C3, C4 dan CAM. Ini gambaran C3, C4 dan CAM. Saya beritahu untuk C3 dulu. Kenapa namanya C3? Ya, tumbuhan yang hasil fiksasi CO2 pada Calvin terbentuk senyawa atom C sebanyak 3. Asam fosfogliserat. Kita ulang lagi di sini. Nah, ini adalah siklus Calvin itu senyawa yang pertama dibentuk itu APG, atom C-nya 3, ini 1, 2, 3. Maka ini namanya tumbuhan C3. Jadi tumbuhan yang fiksasi CO2 membentuk senyawa atom C sebanyak 3, yaitu asam fosfogliserat, sehingga namanya C3. Ini sebagian besar tumbuhan mengalami siklus ini. Hampir 9% tumbuhan melalui fase C3. Lalu tumbuhan C4 itu adalah tumbuhan yang hasil fiksasi CO2, senyawa yang terbentuk itu atom C-nya bukan 3 tapi 4, yaitu asam oksaloasetat. Maka namanya C4 karena hasil fiksasi pertama kali membentuk atom C sebanyak 4. Urutannya CO2 atom C1 dikat oleh fosfoenol pirofat atom C-nya 3 menjadi asam oksaloasetat atom C-nya 4, lalu AOA berubah menjadi asam malat. Asam malat terurang menjadi asam pirofat dan CO2. Asam pirofat menjadi PEP dan CO2. Lalu CO2 selanjutnya masuk ke Calvin cycle. Siklus CO2 oleh PEP itu namanya siklus Hertzsprung atau lintasan C4. Lalu tumbuhan CAM, krasulase aset metabolisme, itu tumbuhan yang hidup daerah panas, gurun atau kaktus, sehingga karena panas maka di siang hari stomata menutup untuk mengurangi penguapan, membukanya pada malam hari, sehingga fiksasi CO2 berlangsung pada waktu malam hari. Tumbuhan CAM itu sama dengan C4, yaitu mengalami 2 fase siklus, yaitu Hertzsprung atau lintasan C4 dan Calvin lintasan C3. Bedanya kalau tumbuhan C4 baik Hertzsprung maupun Calvin itu berlangsung pada siang hari, tapi CAM untuk Hertzsprung itu pada malam dan C3 pada siang hari. Supaya lebih gampang, ini saya berikan, ini adalah tumbuhan C4 dan C3 yang banyak sekali ini. Ini juga C3, C3. Ini juga tumbuhan C3.
Tumbuhan C3 lebih adaptif pada lingkungan dengan kadar CO2 tinggi dan reaksi gelap fotosintesis pada mesofil daun. Tumbuhan C4, kelompok tumbuhan yang melakukan persebaran reaksi gelap dengan melalui jalur 4 karbon atau 4C, namanya Hedge-Lag, sebelum memasuki siklus Calvin. Jadi mula-mula CO2 diikat oleh PEP membentuk AOA atau OAO 4C, lalu OAA berubah menjadi asam malat berlangsung di mesofil daun. Untuk lebih jelasnya silakan diperhatikan di sini. Untuk C4, CO2 diikat oleh PEP atomnya 3 sehingga terbentuk senyawa atom C-nya 4, maka namanya tumbuhan C4, yaitu asam oksaloasetat. Lalu AOA itu berubah menjadi asam malat yang atom C-nya tetap 4. Asam malat berurai menjadi 2, asam sulfat dan CO2. Asam sulfat kembali menjadi PEP untuk kembali siklus. Lalu CO2 masuk ke siklus Calvin, sehingga pada tumbuhan C4 ada 2 lintasan. Ini namanya lintasan C4 atau Hedge-Lag, ini lintasan C3 atau siklus Calvin. Lintasan C4 berlangsung di sini di seludang daun, mesofil daun, sedangkan untuk C3 itu berlangsung di berkas pembuluh angkut. Jadi ini namanya C4. Saya ulang lagi, CO2 diikat oleh PEP 3 tambah 1 berarti 4, membentuk AOA atom C-nya 4. AOA berubah menjadi asam malat. Asam malat terurai jadi CO2 dan pirufat. CO2 diikat oleh Calvin kembali ke siklus, kemudian pirufat itu dipakai membentuk PEP yang nanti dipakai untuk mengikat kembali CO2. Ini tumbuhan C4, itu 2 lintasan. Ini lintasan C4 Hedge-Lag, ini lintasan C3 atau Calvin. Hedge-Lag itu berlangsung di sini mesofil daun. Terus Calvin itu berlangsung di selubang pembuluh angkut. Ini anatomi tumbuhan C4. Nah, ini lebih jelasnya lagi untuk C4. CO2 diikat oleh PEP membentuk OAA, ini atom C-nya 4 karena 3 tambah 1 sehingga namanya C4. OAA berubah menjadi asam malat 4C, lalu asam malat terurai menjadi asam pirufat. Terus ini dipakai kembali untuk membentuk PEP dan CO2. CO2 kemudian masuk ke siklus Calvin. Nah, ini namanya siklus Hedge-Lag, siklus C4 namanya siklus Calvin atau C3. Kelebihan tumbuhan C4 itu adalah pada kondisi panas itu lebih efektif menggunakan CO2 pada kadar yang rendah. Contoh tumbuhan C4 adalah tebu, jagung, dan untuk tumbuhan dalam kelompok Gramineae atau rumput-rumputan. Nah, sekarang tumbuhan C4, CAM, krasulase asid metabolisme. Tumbuhan ini lebih adaptif pada lingkungan yang kering. Contoh tumbuhan CAM adalah ini kaktus, kemudian ini lidah buaya dan nanas. CAM membuka stomata pada malam hari. Selama siang hari stomata tertutup karena untuk mengurangi penguapan, sehingga pada malam hari ada lintasan C4 Hedge-Lag dan pada siang hari ada lintasan C3 atau siklus Calvin. Ini tumbuhan CAM. Jadi penambatan CO2 itu untuk lintasan C4 pada malam hari, sementara penambatan CO2 pada siklus Calvin itu berlangsung pada siang hari. Jadi bedanya dengan tumbuhan C4, kalau C4 itu siklus C4 dan C3 itu semuanya berlangsung pada siang hari, itu tumbuhan C4. Tapi tumbuhan CAM
Siklus C4 itu berlangsung pada malam hari, dan siklus Calvin lintasan C3 itu berlangsung pada siang hari. Ini contoh-contoh tumbuhan C4 dan jam. Kesamaannya sama-sama melalui dua lintasan, yaitu adalah C4 atau Hasselbalch dan C3 atau Calvin. Itu kesamaannya. Perbedaannya, kalau Hasselbalch itu pada C4 itu Hasselbalch maupun Calvin semuanya pada siang hari, sementara untuk jam Hasselbalch pada malam hari, sedangkan Calvin pada siang hari. Ini sementara untuk tumbuhan C3, C4 dan jam, dan sementara ini dulu untuk kemosintesis kita lanjutkan yang belakangan. Terima kasih.